Oke guys, ini aku udah ada filenya ya. Jadi cara bukanya, filenya di save dulu di penyimpanan lokal di komputernya. Terus nanti langsung kita klik 2 kali aja. Kalau nggak langsung kita klik kanan, open with Google Chrome ya. Nah ini udah keluar. Ini aku pakai mode yang motion graphic yang light dulu aja. Jadi di sini kita tinggal masukin aset yang kita punya, bisa SVG atau PNG. Nah, kita langsung masukin aja. Aku punya bahan ini ya. Nah, ini dia. Warnanya kita bisa ubah. Ini untuk background. Backgroundnya kita bisa ganti juga ya, guys ya. Nah, ini kan gradien nih. Nah, ini kita rotasi aja. Karena bentuknya kayak gini, kita bisa rotasi 90 derajat digedein. Nah, itu saya ganti belakangnya ya. Oh, asetnya ngikutin warna asli guys kalau yang light ini. Jadi di yang light ini kita nggak bisa ngubah warna apa namanya si objeknya. Jadi objeknya masih tetap aja segitu warnanya. Ini bisa kita tambahin objek countnya, size-nya bisa dibesarkan, sebarannya bisa kita tambahkan. Nah jadi bisa kalau spraynya dikurangin dia akan ngumpul di tengah. Kalau nggak gini aja deh, kita ganti yang lain aja yang udah ada warnanya. Ini dia. Nah ini kan udah punya nih, gambar-gambarnya udah ada. Nah terus di sini teman-teman bisa pilih gambarnya. Kalau misalnya kurang bisa tambahin. Ini maksimal 5 file ya kalau untuk yang mode light ini. Terus untuk backgroundnya teman-teman bisa ganti warna black, white atau green untuk green screen ya, atau misalnya mau pakai gambar sendiri juga bisa. Nah seperti ini yang tadi. Kalau untuk gambar sendiri misalnya kita hapus nih ya. Nah ini kan ngikutin warna asli nih yang background color ini. Misalnya kita mau pakai yang white atau mau yang black atau mau yang green, nanti biasanya cocok buat kita jual aset yang green screen ya. Lalu kalau kita nggak mau pakai yang ini, kita mau ya gambar yang lain, kita udah punya gambarnya, kita tinggal upload aja. Oke, open. Nah gradiennya ini masih kecil. Udah gede nih. Nah udah kayak gini ya. Nah terus ini kan objeknya ada beberapa kan ya, langsung ada banyak. Nah misalnya kita bisa ubah di objek control atau detail di sebelah kanan ini ada objek countnya, kita bisa ubah 1 2 3 4 5 6, nah sampai banyak kayak gini, bisa ketumpuk-tumpuk gitu kan. Nah tinggal di spread aja, disebar kayak gini. Terus size-nya bisa kita ubah, bisa dikecilin, bisa dibesarin, tergantung kreativitas kalian aja ya seperti apa gitu. Lalu untuk motion parameter untuk yang mode light ini saya cuma kasih 3 ya, karena ini versi hemat jadi cuma 3 doang. Untuk ininya pergerakannya hanya ada kalau kita kosongin nih ya, rotasinya dia akan berhenti. Kalau kita tambahin rotasinya, nah dia akan berputar. Atau kita cuma pakai wave doang, nah, dia cuma naik turun kayak ombak gitu kan. Nah terus kita ganti pakai yang positioning orbit, dia akan muter kayak orbit gitu ya, mengitari sesuatu di tengahnya lah, dia jadi orbit gitu kayak benda-benda yang melayang di langit. Nah modelnya kayak gini. Nah misalnya kita pakai semuanya bisa juga kan. Nah, cuma keterbatasannya kalau di model light ini motionnya cuma dikit dan kontrolnya juga cuma tambah objek, ukurannya sama sebarannya aja. Terus untuk resolusi di sini hanya pakai HD ya. Untuk orientasinya bisa juga potret. Nah kalau potret ini kan tadi backgroundnya masih kayak gini ya, kita bisa berdirikan, kita tambahin ukurannya set. Nah kayak gini di potret juga bisa. Terus fps nya 24 frame per second, durasinya cuma 15 detik, lumayan lah ya 15 detik. Soalnya kalau kita input di Microsoft itu kan minimal 10 detik ya. Lalu kita langsung lanjut ke export. Nah untuk exportnya bentuknya nanti filenya dalam bentuk WebM ya, jadi bukan MP4. Nah, nanti kita lihat ya, kita export, tunggu sampai selesai.
ini udah selesai. Kita mau taruh di mana? Tinggal disimpan aja. Misalnya kita taruh di desktop aja deh. Oke, save. Nah, ini hasilnya, kita buka. Nah, jadi seperti ini, guys. Nah, untuk ngebuka itu tinggal diklik aja, nanti dia otomatis masuk ke Google Chrome biasanya. Atau ke browser yang dijadiin utama di komputer kalian. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk durasinya kadang kadang dia berubah, bisa jadi 14 atau pas 15 gitu, atau berkurang kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, terus gimana caranya kalau misalnya kita mau bikin menjadi MP4? Nah, kalau di sini aku pakai aplikasi yang namanya CapCut ya. Nah, ini CapCut. Nanti kita masukin aja filenya, tadi kita taruh di desktop ya, Motion. Nah, ini kita import aja, kita tambah. Nah, ininya ngikutin originalnya aja. Nah, nanti kayak gini ya. Terus kalau enaknya kalau di CapCut kita bisa adjust juga, misalnya warnanya atau apanya, nanti kita bisa diatur-atur aja ya. Misalnya kurang saturasi atau apa, bebas lah, kalian bisa bereksperimen di sini. Nah, tinggal export aja, guys. Export, nanti kita tinggal taruh aja. Aku di desktop lagi aja. Nah, desktop lagi, resolusinya ini kan tadi aku pakai HD ya. Jadi kalau HD ya HD lagi aja. Jadi cuma 1080 di sini resolusinya. Jadi kalau kita paksain ke 4K juga bisa, cuma biasanya gambarnya nanti pecah. Jadi aku lebih saranin kalau misalnya hasilnya nanti HD ya HD lagi aja, jangan diubah ke yang lain. Oke, udah tinggal gitu doang. Terus fps-nya tadi kan 24, disamain lagi aja ke 24 lagi. Jadi jangan sampai 24 ngelonjak ke 60, takutnya nanti malah hasilnya pecah-pecah. Kita ekspor lagi. Oke, udah jadi ya. Kita lihat hasilnya di desktop. Nah, ini yang MP4 kayaknya. Iya benar nih. Ya, ini MP4 nya. Kita klik 2 kali, sorry. Kita play. Nah, ini hasilnya guys, udah jadi kayak gitu. Oke ya, ini yang versi light. Jadi kalau kalian merasa versi light ini terlalu light, bisa silahkan dipertimbangkan untuk bisa membeli yang versi standarnya. Oke, terima kasih.